Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Niko Simanus Senggolan dengan NIM 4332508. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait DDL dan DML, di mana DDL merupakan Data Definition Language dan DML merupakan Data Definition Language. Sebelum itu kita perlu mengetahui perbedaan DDL dan DML. DDL itu merupakan seperti struktur datanya, dan DML itu merupakan kita memasukkan sebuah insert dan melakukan semua penghapusan data atau mengisi record-recordnya. Nah, lanjut di sini kita ada dua soal, di mana soal pertama kita diajak untuk menganalisis, dan untuk soal nomor dua kita disuruh untuk membuat sebuah DDL dari sebuah entitas ini, sebuah kumpulan tabel-tabel berikut. Nah, langsung saja kita menganalisis di kode nomor satu, kode SQL nomor satu, di mana di sini saya membuka SQL lognya dulu. Nah, setelah terbuka segini, nah di sini ada beberapa perintah-perintah SQL untuk membuat database, memilih database, dan membuat tabel, dan juga mengedit sebuah tabel itu agar saling berkoneksi one to many atau one to one. Nah, langsung saja kita melihat perubahannya, di mana saat kita melakukan create database, tugas satu, di situ akan membuat sebuah database baru bernama tugas satu, dan use tugas satu, kita langsung menggunakan atau memilih database tugas satu. Nah, di sini cara untuk membuat tabel, kita melakukan perintah create table. Jadi saat perintah ini kita jalankan, maka tabel bar telah terbuat. Kita jalankan. Nah, maka muncul row affected. Artinya tabelnya sudah tercreate di dalam database tugas satu kita. Nah, tabel kategori sudah terbuat di tugas satu database kita. Nah, lanjut untuk membuat tabel kedua, yaitu membuat tabel produk. Sama juga seperti tabel pertama. Kita run. Nah, maka akan terbentuklah sebuah tabel baru. Kita refresh dulu. Nah, maka akan terbentuk sebuah tabel baru, itu tabel produk. Nah, untuk menambahkan foreign key, ini antara relasi satu kategori bisa memiliki banyak produk. Itulah penjelasannya. Kita melakukan alter table produk. Diambil dari tabel produk, add constant as constraints. Ini FK produk kategoris. Artinya memasukkan dari primary key jadi foreign key dari produk kategoris itu. Ini produk kategoris. Nah, untuk melihat tabel-tabel yang kita buat tadi, kita menggunakan perintah show tables, di mana kita akan, nah, maka akan ada sebuah tabel, yaitu tabel kategoris dan tabel produk. Di mana tabel kategoris dan tabel produk ini telah kita buat seperti perintah tadi. Nah, untuk melihat struktur tabel, kita menggunakan DSC atau describe. Nah, pada saat DSC ini kita run, maka akan terlihat semua field, type, null, key, default, extra, terkait deskripsi dari tabelnya itu. Nah, untuk melihat isi dari sebuah tabel, kita melakukan perintah select value from categories. Ini artinya memilih semua isi dari kolom kategoris ini atau tabel kategoris ketika kita run. Nah, di sini akan nampil nanti sebuah isinya. Tentuan sebelumnya ini belum belum ada di insert, jadi tidak ada. Tapi kalau udah kita insert nanti akan muncul sebuah atribut-atributnya atau isi-isinya. Nah, untuk menghapus forwarding key, kita melakukan alter table, dan menghapus tabel menggunakan drop table. Misalnya kita ingin menghapus tabel produk nih. Nah, kita langsung mau memasukkan perintah yang drop tabel produk. Nah, kita jalankan. Nah, akhirnya udah siap. Di sini kan belum kita refresh. Kita refresh dulu. Kita cek lagi. Nah, tabel produk telah terhapus. Nah, untuk tabel produk 2 ini untuk membuat many to many gitu. Jadi, ada nanti sebuah many to many gitu entitasnya, maka terbentuk sebuah tabel produk, tabel baru, yaitu tabel order. Yaitu tabel order detail. Itu adalah hubungan dari tabel produk dan tabel order satu. Nah, relasi dari tabelnya itu kita melakukan alter table, head constraint, foreign key, reference, dan beberapa perintahnya. Nah, untuk menghapus database, kita perlu melakukan drop database. Nanti maka database ini telah terhapus dari sebuah penyimpanan koneksi kita. Nah, lanjut untuk tugas kedua. Untuk tugas kedua, di sini kita disuruh
Nah, kita disuruh untuk membuat sebuah DDL dari sebuah beberapa tabel ini yang telah berelasi mahasiswa ke mata kuliah berelasi many to many, di mana muncul sebuah relasi baru mengambil dan nanti terbentuk sebuah tabel baru yaitu mahasiswa dan mata kuliah, di mana ID-nya nanti jadi nanti menjadi gabung di tabel itu. Nah, di mana mahasiswa dan hobi juga one to many. Nah, langsung saja kita buat sebuah SQL-nya. Nah, di sini telah terbuat sebuah SQL-nya. Saya pilih dulu tugas 2. Nah, di mana di tugas 2 ini saya buat dulu ke database untuk menampung semua tabel-tabelnya, semua proses-proses yang akan kita lakukan. Nah, kita buat database tugas 2. Maka terbentuk nanti sebuah database baru bernama tugas 2. Dari use tugas 2, maka akan terpilihlah tugas 2 ini untuk menjadi database kita. Nah, di sini kita membuat tabel mahasiswa untuk tabel ini mahasiswa. Jadi kita membuat tabel mahasiswa dulu menggunakan perintah create table. Nah, di sini kan belum ada nih di tugas 2 ini tabel. Nah, ini udah ada. Berarti sudah kita buat tadi pakai create mahasiswa. Nah, untuk tabel mata kuliah kan belum ada nih. Kita buat dulu create tabel mata kuliah, di mana ada mata kuliahnya sebagai primary key. Dijalankan. Nah, row-nya telah berhasil, maka akan muncul sebuah tabel baru nanti. Kita refresh dulu. Maka akan muncul sebuah tabel baru di sini yaitu tabel mata kuliah. Nah, di sini karena kasusnya tabel hobi dan tabel mahasiswa dan tabel hobi itu one to many, maka kita membuat tabel hobi relasi one to many. Antara satu mahasiswa bisa punya banyak hobi. Di mana kita create dulu tabel hobi. Oke, sudah terbuat. Nah, sudah terbuat tabel hobi. Nah, membuat relasi many to many mahasiswa, antara mahasiswa dan mata kuliah. Itu kan many to many. Kita buat dulu tabel mahasiswa dan mata kuliah. Kenapa di sini muncul tabel sebuah tabel baru itu mahasiswa dan mata kuliah? Karena ini kan relasinya mana itu ini. Artinya terbentuklah sebuah tabel baru yaitu tabel relasinya antara mahasiswa dan mata kuliah. Maka terbentuklah sebuah mahasiswa dan mata kuliah di mana ID mahasiswa diambil dan ID mata kuliah diambil dan sebuah atribut baru saya munculkan itu semester integer. Di mana primary key ID mahasiswa dan mata kuliah ini diambil dan foreign key-nya ID mahasiswa. Referensinya dari mahasiswa, ID mahasiswa. Artinya ini ID mahasiswa dari tabel mahasiswa, ID mata kuliah dari tabel mata kuliah. Sehingga terbentuklah sebuah tabel mahasiswa dan mata kuliah. Nah, di sini kita dapat melihat ada sebuah tabel baru yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Nah, untuk melihat tabel yang ada yang kita buat, di sini kita melakukan perintah show tables. Kita jalankan. Nah, di sini akan terbentuk sebuah atau keluar outputnya yaitu berapa tabel yang ada di database di tugas 2 ini. Nah, di tugas 2 ini telah kita buat beberapa tabel yaitu hobi, mahasiswa, mata kuliah, dan mata kuliah. Mahasiswa dan mata kuliah ini sebuah relasinya tadi nih. Nah, untuk mengisi sebuah datanya, kita melakukan insert data ke tabel. Misalnya kita mengambil atau mengisi atribut dari tabel mahasiswa, maka melakukan insert into. Nah, kita jalankan. Oke, maka akan terbentuk sebuah value. Begitu juga dengan mata kuliah, kita masukkan juga atributnya. Lalu lanjut kita membuat ke hobi. Kita isi data hobinya dan juga mata kuliah dan values-nya nih. Diambil dari adik masing-masing. Nah, setelah terbentuk sebuah atributnya, maka untuk melihat atributnya terlihat atau enggak, kita melakukan select dari from, misalnya kita mau melihat nih isi dari tabel mahasiswa, apakah udah ada isinya atau enggak atau tidak itu. Nah, maka kita melakukan select from mahasiswa. Nah, di sini kan udah dapatnya. Kita lihat sebuah ID mahasiswa sudah terisi, nama mahasiswanya juga sudah terisi. Karena kita input dua tadi mahasiswa, maka terinput di sini dua. Misalnya kita mau lihat lagi mata kuliah, kita majukan lagi. Nah, maka akan terbentuklah. Begitu juga dengan kasus yang lain. Nah, join untuk melihat mahasiswa dan mata kuliah diambil, kita melakukan select. Di sini melakukan select. Di sini from join.
Di sini langsung melakukan untuk penghubungannya, melakukan join mahasiswa dan hobi. Nah, di sini. Jadi kita jalankan lah ini. Jalankan. Nah, maka terbentuklah sebuah nama mahasiswa non hobi, di mana Yanti Utabadian dan membaca ini sudah terhubung terlewat dari adik mahasiswa dan adik mahasiswa yang lainnya. Nah, untuk menghapus tabel, misalnya kita mau menghapus tabel hobi nih, maka kita melakukan drop table hobi. Nah, di sini kan belum terhapus nih, kita refresh dulu di bagian sini. Kita refresh, kita lihat dulu tabelnya. Nah, maka tabel hobi akan hilang. Begitu juga dengan drop database, maka database yang tugas itu akan hilang. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya terkait DDL dan DML. Ini merupakan DML-nya, mulai dari insert ini melakukan DML, dan DDL-nya kita atur strukturnya mulai dari create database dan create table. Nah, cukup sekian penjelasan saya terkait DML dan DDL. Terima kasih, selamat sore.